Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrina Dede Anggraini dengan NIM 33362000038 dari jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kesetimbangan kimia. Adapun materi yang akan dibahas mengenai kesetimbangan kimia antara lain, yang pertama itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi, yang kedua ada tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau KP, yang ketiga ada hubungan KC dan KP, yang keempat ada aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Nah, langsung saja kita mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Nah, berdasarkan prinsip Allen-Satoyar yang mengatakan bahwa jika suatu perubahan dilakukan pada sistem dalam kesetimbangan, maka akan terjadi reaksi yang melawan perubahan tersebut. Nah, ada pun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan, antara lain yang pertama ada perubahan konsentrasi, yang kedua ada perubahan tekanan, yang ketiga ada perubahan volume, yang keempat ada perubahan suhu, dan yang kelima adanya penambahan katalisator. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan konsentrasi. Berdasarkan prinsip Allen-Satoyar, penambahan reaktan dalam sistem yang telah seimbang akan menggeser reaksi untuk bergerak ke arah kanan atau ke arah produk. Nah, jadi jika terjadi penambahan konsentrasi pada reaktan, maka akan terjadi pergeseran reaksi yang bergerak ke arah kanan atau ke arah produk. Nah, sebaliknya, jika terjadi pengurangan konsentrasi, maka akan terjadi pergeseran reaksi ke arah kiri atau ke arah reaktan. Selanjutnya ada perubahan tekanan. Perubahan tekanan juga akan mengganggu sistem kesetimbangan yang sudah terbentuk. Ketika tekanan sistem meningkat, maka kesetimbangan akan bergeser ke sisi yang jumlah koefisiennya lebih sedikit. Jadi jika tekanan sistemnya ini meningkat, maka kesetimbangan ini akan bergeser ke yang jumlah koefisiennya ini lebih sedikit. Dan sebaliknya, jika tekanan sistemnya berkurang, maka kesetimbangannya akan bergeser ke sisi yang jumlah koefisiennya ini lebih banyak. Nah, dalam hal ini, koefisien reaksi sangat berpengaruh karena akan menentukan jumlah mol dari suatu zat. Selanjutnya ada perubahan volume. Nah, pada perubahan volume ini, jika volume diperbesar, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah reaksi yang jumlah koefisiennya juga besar. Nah, sebaliknya, jika volumenya itu diperkecil, maka kesetimbangannya juga bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya itu lebih kecil. Setelah itu ada perubahan suhu. Besarnya suhu akan berpengaruh terhadap energi kinetik reaksi. Semakin besar suhu, maka semakin besar pula energi kinetik zatnya, sehingga laju reaksi berjalan semakin cepat. Apabila suhu reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap kalor atau biasa disebut dengan endotherm. Nah, sedangkan apabila suhu reaksinya itu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang melepas kalor atau exotherm. Nah, selanjutnya ada katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Nah, ada yang perlu digarisbawahi, tetapi katalis ini tidak mempengaruhi jumlah produk. Jadi, katalis itu hanya mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi reaksi tersebut. Katalis berfungsi menurunkan energi aktivasi agar waktu yang diperlukan untuk bereaksi menjadi lebih singkat. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau KP. Nah, di sini ada dua reaksi ya. Yang pertama itu homogen dan yang kedua itu ada heterogen. Nah, ini ada yang untuk reaksi homogen. Jadi, maksud dari reaksi homogen di sini, ini reaksinya ini berwujud sama semua senyawa atau unsurnya. Itu di sini tuh gas, di sini semuanya gas. Jadi, mereka itu homogen. Nah, rumusnya itu Kp sama dengan Pc pangkat M, di mana M ini, di mana K, L, M, dan N ini merupakan koefisien dari masing-masing unsur atau senyawa. Nah, jadi tadi rumusnya itu PC pangkat M dikali dengan PD pangkat N dibagi dengan PA pangkat K dikali PB pangkat L. Nah, di sini yang atas ini merupakan produknya dan yang bawah ini merupakan reaktan. Jadi rumus KP-nya ini produk dibagi dengan reaktan. Nah, keterangannya untuk PA, PB, PC, dan PD masing-masing merupakan tekanan parsial zat A, B, C, dan D. Nah, tekanan parsial gas ideal misalnya unsur A dapat dihitung dengan persamaan berikut. Di mana PA
sama dengan jumlah mol A dibagi dengan jumlah mol tetap gas atau jumlah mol totalnya dikali dengan P total atau tekanan total. Nah, P total ini ialah penjumlahan seluruh tekanan pada sistem kesetimbangan, yaitu PA ditambah PB ditambah PC dan ditambah PD. Nah, di sini ada contoh soalnya. 5 mol gas PCl3 dan 5 mol gas Cl2 dibutuhkan untuk membentuk 3 mol gas PCl5. Diketahui tekanan total sebesar 2,1 atm. Tentukan harga Kp. Nah, di sini ada pembahasannya. Yang pertama itu kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama ada mol PCl3 yaitu 5 mol, kemudian ada mol Cl2 yaitu 5 mol, ada mol PCl5 yaitu 3 mol, dan ada tekanan atau P totalnya yaitu 2,1 atm. Dan yang ditanyakan adalah harga Kp-nya. Nah, pertama, sebelum mengerjakan soalnya, terlebih dahulu kita harus menuliskan persamaan reaksinya, yaitu PCl3 gas ditambah Cl2 gas menjadi PCl5 gas. Nah, setelah itu kita hitung dengan mula-mula reaksi dan setimbang. Pertama, mula-mula itu 5 mol, seperti yang telah diketahui. Kemudian reaksinya itu 3 mol, sehingga menghasilkan untuk PCl3 ini dalam keadaan setimbangnya 2 mol, Cl2 2 mol, dan PCl5 ini 3 mol. Kemudian, dari perhitungan ini, kita dapat menentukan mol totalnya, yaitu dengan menjumlahkan mol PCl3 ditambah mol Cl2 dan ditambah dengan mol PCl5. Itu 2 mol ditambah 2 mol ditambah 3 mol, hasilnya menjadi 7 mol. Nah, setelah itu, kita mencari masing-masing tekanan dari senyawanya, yaitu yang pertama PCl3, rumusnya itu jadi mol PCl3 dibagi dengan mol total dikali dengan P total, di mana mol PCl3-nya itu 2 mol, di sini 2 mol, kemudian mol totalnya itu 7 mol, dan dikali dengan P totalnya itu 2,1 atm, hasilnya menjadi 0,6 atm. Nah, untuk tekanan Cl2 juga sama, kita masukkan mol Cl2 yaitu 2 mol, mol totalnya itu 7 mol dikali dengan tekanan totalnya 2,1 atm, jadi hasilnya 0,6 atm. Kemudian ada PCl5 yaitu tekanannya hasilnya 0,9 atm. Nah, kemudian untuk menghitung Kp-nya itu produk, ini produknya dibagi dengan reaktannya. Jadi produknya itu PCl5 dan reaktannya itu PCl3 dan Cl2. Jadi Kp-nya itu tekanan PCl5 dibagi dengan tekanan PCl3 dikali dengan tekanan Cl2. Jadi 0,9 dibagi 0,6 dikali 0,6, hasilnya 2,5 atm. Selanjutnya ada heterogen. Untuk reaksi heterogen, ini maksudnya dalam reaksi tersebut ada berbagai macam wujud senyawanya. Seperti misalnya di sini ada es, yaitu solid atau padatan, kemudian ada gas, dan produknya ini keduanya gas ya. Setelah itu rumusnya Kp sama dengan PC dipangkatkan V dikali PD pangkat W dibagi dengan PB pangkat U. Di mana yang di sini, yang di atas ini merupakan produknya, dan yang di bawah ini merupakan reaktan. Nah, untuk rumus ini, kenapa hanya C, D, dan B saja? Karena yang A ini bukan gas, karena yang A ini wujudnya merupakan solid atau padatan, sehingga tidak dapat masuk ke perhitungan Kp. Nah, keterangannya di sini, PB, PC, dan PD masing-masing merupakan tekanan parsial zat B, C, dan D. Tekanan parsial gas ideal, misalnya B, dapat dihitung dengan persamaan berikut. Persamaannya itu sama seperti yang di heterogen tadi, jumlah molnya dibagi dengan jumlah mol unsurnya, jumlah mol senyawa maksud saya tadi, dibagi dengan jumlah mol totalnya dikali dengan tekanan totalnya. Nah, setelah itu, di sini ada catatan di mana yang mempengaruhi tetapan kesetimbangan hanya yang berwujud gas saja. Nah, di sini juga ada contoh soalnya, yaitu 2 mol larutan A dan 2 mol gas B dibutuhkan untuk membentuk 1 mol padatan C dan 1 mol gas B. Diketahui tekanan totalnya sebesar 2 atm. Tentukan harga Kp. Nah, jadi di sini kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu mol A yaitu 2 mol, mol B 2 mol, mol C 1 mol, dan mol D itu 1 mol. Kemudian ada tekanan totalnya itu 2 atm. Nah, yang ditanyakan adalah harga Kp. Tulis dulu reaksinya seperti tadi, agar kita mengetahui mana yang berwujud gas, mana yang larutan, dan mana yang padatan. Setelah itu kita hitung dengan mula-mula reaksi dan setimbang. Mula-mulanya tadi 2 mol, kemudian hasil setimbangnya ini 1 mol. Nah, kemudian dicari dulu mol totalnya. Dari hasil setimbangnya tadi dijumlahkan semua menjadi 4 mol hasilnya. Nah, setelah itu dicari tekanan
B dan tekanan D saja, karena yang berwujud gas hanya B dan D saja. Nah, untuk yang B ini hasilnya 0,5 atm, dan untuk yang D juga 0,5 atm, berumusnya sama seperti tadi, di mana mol dari masing-masing unsur atau senyawa dibagi dengan mol total, kemudian dikali dengan tekanan totalnya. Nah, untuk menghitung Kp-nya, yang dimasukkan hanya unsur atau senyawa D dan B saja. Yang di atas tetap produk, dan yang di bawah tetap reaktan, sehingga menghasilkan 1 atm. Kemudian ada hubungan Kc dan Kp. Hubungan antara Kc dan Kp dapat dirumuskan sebagai berikut untuk sistem gas. Kp sama dengan Kc dikali RT yang dipangkatkan dengan delta N, di mana Kc merupakan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, R merupakan tetapan gas umum, yaitu nilainya 0,082 LATM per mol K. Kemudian ada T, yaitu suhu, yang satuannya itu Kelvin. Kemudian ada delta N, yaitu selisih koefisien gas produk dengan reaktan. Nah, di sini juga ada contoh soal, yaitu tentukanlah arah pergeseran kesetimbangan dari reaksi 0,12 molar gas karbon oksida dan 0,4 molar gas klor yang membentuk 0,42 molar gas kobalt klorida pada suhu 77 derajat Celcius. Hitunglah besar Kc dan Kp reaksi tersebut. Pertama, kita tulis dulu diketahuinya, yaitu ada konsentrasi CO, yaitu 0,12 molar, konsentrasi COCl, yaitu 0,42 molar, konsentrasi Cl2, yaitu 0,4 molar, ada T, yaitu suhunya sebesar 77 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai Kc dan Kp. Nah, pertama kita tulis dulu reaksinya seperti tadi. Dan di sini reaksinya adalah CO gas ditambah Cl2 gas menjadi COCl2 gas. Nah, kemudian dapat ditentukan Kc-nya, yaitu produk pereaktan, di mana produknya merupakan COCl2 dan reaktannya ini merupakan CO dan Cl2. Jadi konsentrasi COCl2 dibagi dengan konsentrasi CO dikali konsentrasi Cl2. Nah, jadi 0,42 dibagi 0,12 dikali 0,4, hasilnya 8,75. Nah, untuk menghitung suhunya, pertama-tama ini kita harus merubah yang awalnya dari Celcius menjadi satuan Kelvin, itu dengan cara menambahkan 273. Jadi, sehingga 77 derajat Celcius ditambah 273, hasilnya 350 Kelvin. Nah, untuk delta N-nya, ini merupakan koefisien dari produk dan reaktan ya. Jadi, total koefisien produknya dikurang dengan total koefisien reaktan. Nah, untuk di produk ini hanya memiliki satu koefisien. Ini di sini di reaksi tidak dituliskan koefisiennya karena ini hanya memiliki satu koefisien, jadi tidak perlu dituliskan. Nah, sehingga total untuk koefisien produk ini hanya satu, dan yang untuk reaktan ini ada dua. Di sini 1 CO dan 1 Cl2, jadi ada 1 ditambah 1 sama dengan 2, jadi 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1 untuk delta N-nya. Nah, kemudian dapat ditentukan nilai Kp-nya, yaitu Kc dikali R dikali T yang telah dipangkatkan dengan delta N, hasilnya 0,3 atm. Dan untuk R-nya ini sudah ketetapan gas umum, yaitu 0,082. Selanjutnya ada aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Yang akan saya bahas itu ada amonia, asam sulfat, dan gas klor. Yang pertama ada pembuatan amonia atau NH3, kemudian ada pembuatan asam sulfat atau H2SO4, dan ada pembuatan gas klor atau Cl2. Nah, pada pembuatan amonia atau NH3 ini, amonia ini merupakan gas yang tidak berwarna, mudah larut dalam air, berbau khas, dan merupakan senyawa nitrogen yang sangat penting. Amonia ini banyak digunakan sebagai pelarut, bahan peledak, obat-obatan, dan bahan dasar pupuk. Amonia dapat dibuat dengan cara mereaksikan gas nitrogen dengan gas hidrogen. Nah, proses pembuatannya ini pertama kali dilakukan oleh Fritz Haber dan Karl Bosch. Oleh karena itu, proses pembuatan amonia ini dikenal dengan proses Haber-Bosch. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut. N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas dengan delta H sebesar negatif 92 Kj. Reaksi kesetimbangan pada pembuatan amonia tersebut merupakan reaksi eksoterm. Kemudian ada pembuatan asam sulfat, yaitu H2SO4. Pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak. Caranya dengan membakar belerang murni di udara agar terbentuk gas SO2. Reaksinya yaitu S solid atau padatan tambah dengan O2 gas menjadi SO2 gas. Beberapa kegunaan asam sulfat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan dasar pada industri cat, plastik, aki, tekstil, dan bahan peledak. Yang kedua, digunakan pada proses pemurnian minyak tanah. Yang ketiga, sebagai bahan dasar pupuk amonium sulfat atau ZA dan asam fosfat atau H3PO4. Yang keempat, untuk menghilangkan karat besi pada baja sebelum dilapisi seng atau timah. Dan yang kelima, untuk membuat zat warna. Kemudian ada pembuatan gas klor atau Cl2. Pembuatan gas klor dilakukan dengan proses diakon. Caranya dengan mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Reaksinya berlangsung dengan bersama sebagai berikut.
2HCl gas ditambah setengah O2 gas menjadi H2O gas ditambah Cl2 gas. Reaksi tersebut dapat dipercepat dengan katalis CuCl2. Selain dengan katalis, reaksi dapat dipercepat dengan mengatur suhu optimal reaksi yaitu sekitar 430 derajat Celcius dan tekanan 200 atm. Hal ini karena reaksi kesetimbangan tersebut berlangsung secara eksoterm. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat.